wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Maulana dari kelas 12 6 absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evolusi. Yang pertama itu pengertian evolusi. Evolusi adalah proses perubahan dalam karakteristik makhluk hidup dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang lama. Evolusi terjadi karena adanya perubahan genetika dalam suatu populasi yang dapat dipengaruhi oleh seleksi alam, mutasi, migrasi, dan faktor lingkungan lainnya. Yang kedua itu ada teori-teori evolusi. Yang pertama, teori evolusi Lamarck. Lamarck mengusulkan bahwa makhluk hidup dapat mewariskan sifat yang diperoleh selama hidupnya kepada keturunannya. Contohnya yang sering digunakan adalah leher jerapah yang memanjang karena kebiasaan menjangkau makanan di tempat yang tinggi. Lalu yang kedua, teori evolusi Darwin. Menurut Darwin, individu yang memiliki sifat yang lebih baik untuk bertahan hidup akan lebih mungkin berkembang biak dan meneruskan sifat tersebut ke keturunannya. Yang ketiga, teori evolusi modern. Teori ini menggabungkan teori Darwin dengan genetika modern. Mutasi, rekombinasi genetik, dan seleksi alam bekerja bersama dalam proses evolusi. Lalu yang ketiga, ini ada mekanisme evolusi. Yang pertama itu ada seleksi alam. Seleksi alam yaitu makhluk hidup yang memiliki sifat yang menguntungkan akan bertahan lebih lama dan berkembang biak lebih banyak. Yang kedua itu mutasi, perubahan acak dalam DNA yang dapat menghasilkan variasi dalam suatu populasi. Yang ketiga ada rekombinasi genetik, terjadi saat reproduksi seksual, di mana materi genetik dari dua induk bergabung menghasilkan variasi dalam keturunan. Lalu ada yang keempat, aliran gen atau gen flow, perpindahan gen dari satu populasi ke populasi lain, misalnya melalui migrasi individu. Lalu yang kelima ada genetic drift, yaitu perubahan frekuensi alel dalam populasi karena faktor kebetulan, terutama dalam populasi kecil. Lalu di sini ada bukti-bukti evolusi. Yang pertama itu fosil, menunjukkan perubahan bentuk makhluk hidup dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua ada homologi dan analogi. Homologi ini kesamaan struktur tubuh pada spesies yang berbeda, menunjukkan nenek moyang yang sama. Lalu analogi itu sebaliknya. Lalu yang ketiga embriologi perbandingan, kesamaan perkembangan embrio pada berbagai spesies menunjukkan hubungan evolusi. Yang keempat, biokimia dan genetika, kesamaan DNA dan protein pada berbagai spesies menunjukkan hubungan kekerabatan. Lalu yang kelima, ini ada contoh evolusi dalam kehidupan nyata, yaitu evolusi burung finch di Kepulauan Galapagos. Perbedaan bentuk paruh burung finch akibat adaptasi terhadap jenis makanan yang berbeda. Kesimpulannya yaitu evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup secara bertahap akibat faktor genetika dan seleksi alam. Bukti-bukti evolusi menunjukkan bahwa kehidupan terus berkembang dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.